Setelah misi selesai, semua anggota tim taksi mewah segera ke rumah sakit untuk menengok Mr. Zhang yang terluka karena ditusuk. Mr. Zhang hampir saja mati kalau saja Bu Betty telah datang untuk menyelamatkannya. Kemudian, keesokan harinya, polisi dan kejaksaan melakukan olah TKP tempat gudang Mr. Park terbakar. Dan di sana Pak Johnny menemukan kartu nama Kim Do-ki. Yang anehnya menurut saya, Mas Kim Do-ki ini kok menyamar ke perusahaan Mr. Park tapi pakai nama asli Kim Do-ki. Ya mbok pakai nama samaran lah, Pak Bambang atau Pak Didik lah kan bisa. Kok pakai nama Kim Do-ki ya, nama aslinya keliru. Sementara itu, jaksa Kang Hana yang rambutnya di rebonding setelah menyelesaikan kasus Mr. Park memberikan konferensi pers tentang kejahatan Mr. Park. Untuk sementara, Mbak Kang Hana jadi pahlawan karena bisa mengungkap kasus ini. Tapi Mbak Kang masih kecewa karena dia tahu ada pihak lain yang lebih dulu menyelesaikan masalah ini sebelum datang ke TKP. Dan setelah semuanya selesai, Pak Johnny memberikan tanda pengenal Kim Do-ki yang ditemukan di TKP ke Mbak Kang Hana untuk diselidiki. Kemudian Mbak Kang datang ke tempat Mas Kim untuk berpura-pura silaturahmi. Padahal sih jelas-jelas dia mau memata-matai atau mencari informasi tentang Mas Kim Do-ki ini. Dan dari sini makin jelas kalau Mbak Kang sudah mencurigai Mas Kim. Hanya saja dia tidak punya buktinya. Sementara itu ada kasus baru, yaitu kasus penipuan via telepon, di mana korbannya sudah banyak sekali dan salah satu korbannya adalah Pak Haryanto sendiri. Karena Mr. Zhang sedang sakit, Kim Do-ki mengambil alih pimpinan untuk memimpin kasus ini. Dan di saat yang sama, Mbak Go-eun yang sudah mulai melancarkan aksinya memancing seolah-olah dia jadi korban kena tipu dan diminta untuk transfer duit. Kemudian uang itu ditaruh di sebuah loker dan Mas Kim Do-ki mulai mengikuti kemana kurir pergi. Kemudian kurir ini yang anggap saja namanya Mas Aris disekap di markas tim taksi mewah. Kemudian diancam oleh Kim Do-ki disuruh untuk menelpon ke bosnya. Setelah menelpon ke bosnya, tentu saja karena teleponnya sudah aktif di sana dan dilacak oleh Mbak Go-eun, maka ditemukanlah markas dari perusahaan penipuan telepon ini. Selanjutnya, Pak Iswahid ditugaskan oleh Kim Do-ki untuk menyamar bekerja di perusahaan ini. Kemudian setelah dipermak agar terlihat 10 tahun lebih muda, Pak Iswahid mulai magang di perusahaan penipuan ini. Dan di sana Pak Iswahid bertemu dengan bosnya, yaitu seorang ajuma yang anggap saja namanya Bu Bariyah. Dan di sana Pak Iswahid mulai bekerja. Dan modus penipuannya adalah lewat telepon, di mana para penipu ini menggunakan ponsel sekali pakai untuk menelpon calon nasabahnya agar tidak terlacak, ceritanya begitulah. Sementara itu, agar bisa masuk ke sarang musuh, kali ini Mas Kim menyamar dengan ikut berjudi dengan mereka. Karena mereka melakukan pencucian uang dengan berjudi dan tentunya dengan cara licik agar menang judinya. Dan Mas Kim kemudian membongkar cara licik mereka. Setelah itu, Mas Kim dengan sengaja menunjukkan tas yang isinya banyak ponsel sekali pakai yang digunakan untuk taruhan. Melihat banyak sekali ponsel di tasnya Mas Kim, Bu Bariyah yang ada di situ mulai tertarik sama Mas Kim. Keesokan harinya, Bu Bariyah menemui Mas Kim Do-ki yang lagi makan mie rebus di angkringan Pak Slamet. Bu Bariyah menawarkan akan membeli ponsel punya Mas Kim karena barang itu sangat dibutuhkan dalam modus penipuan di kantornya. Kemudian datang preman-preman yang kebetulan preman itu adalah musuh dari Bu Bariyah. Saat preman itu berkata kasar dan mau memukul Bu Bariyah, Mas Kim menolongnya. Dengan begitu, Bu Bariyah yang cantik ini tambah tertarik dengan Mas Kim Do-ki. Setelah itu, ponsel sekali pakai punya Mas Kim akhirnya dibeli oleh Bu Bariyah. Dan dengan begitu, Mas Kim mulai masuk ke area bisnis haram Bu Bariyah. Sementara itu, Pak Iswahid yang sudah nggak betah kerja di situ,
di toilet, telepon Mbak Goyun dan curhat selak kepingin keluar dari situ. Tetapi saat sedang teleponan, tiba-tiba ada anak buah dari Bu Bariah yang melihat dan memergokinya. Dan akhirnya terbongkarlah penyamaran Pak Iswahid. Kemudian Bu Bariah sendiri menginterogasi Pak Iswahid. Kamu dari mana? Apa kamu polisi? Kamu siapa? Diinterogasi. Dan saat Pak Iswahid ketakutan, Mas Kim tiba-tiba muncul. Dan karena Mas Kim Doki ini kan menyamar toh. Nah, biar penyamarannya tuh nggak terbongkar, maka wajah Pak Iswahid dipukul. Dan Mas Kim bilang, dia adalah polisi. Wah, makin kaget. Pak Iswahid juga kaget, yang lain juga kaget. Kemudian, biar ceritanya Kim Doki ini terlihat seperti mafia yang kejam, Pak Is ini akhirnya dibawa ke laut ya, dibawa ke laut, kemudian dieksekusi, dimasukkan ke dalam tong, ditutup dan dibuang ke laut. Wah, dengan begini kan Kim Doki ini terlihat garang, terlihat mafia yang kejam di mata anak buahnya Bu Bariah dan Bu Bariah sendiri gitu, sehingga mereka segan sama Mas Kim Doki ini. Dan setelah itu Mbak Goyun dan Pak Haryanto menyelamatkan Pak Iswahid yang dibuang ke laut. Dan untuk saat ini peran Pak Iswahid dalam misi ini pun selesai. Dan keesokan harinya Pak Haryanto tampak santai mancing di laut. Tapi sebenarnya nggak santai karena untuk pengalihan. Pada saat itu Jaksa Kang Hana sedang memata-matainya. Jadi dia pura-pura santai mancing di laut. Kim Doki kemudian mengajak kencan Bu Bariah yang cantik jelita ini. Dan dengan tampangnya yang mempesona, Mas Kim yang ganteng ini berhasil memikat Bu Bariah. Sumpah ini adegan paling menggelikan dalam episode ini, bikin saya mau muntah ini. Dan Bu Bariah ini senyum-senyum sendiri ngelihat pesonanya Mas Kim Doki ini. Aduh, tenan guys, lucu gitu. Mbak Kang Hana yang sangat gigih untuk menyelidiki Kim Doki dan timnya ini sampai malam mengamati di pantai. Dan Mas Kim dan yang lainnya tahu saat itu kalau Mbak Kang sedang memata-matai, mereka tahu dan pura-pura santai mancing di tepi pantai. Sampai keesokan harinya Mbak Kang terus mengikuti Mas Kim sampai di kantor Bu Bariah. Kemudian Mas Kim mulai berakting di depan Bu Bariah kalau dia mau pergi keluar kota, karena saat ini ada seorang jaksa yang mengikutinya untuk menyelidikinya. Di depan Bu Bariah, Pak Haryanto menyamar sebagai maklar kapal penyelundup. Mendengar Mas Kim mau pergi, Bu Bariah yang cantik ini terlihat sedih. Di sisi lain, Mbak Goyun memblokir rekening Bu Bariah sehingga Bu Bariah terpaksa pergi ke bank untuk mengurus rekeningnya. Dan di sana, Bu Bariah bertemu dengan Mas Kim Doki dengan membawa tas. Mas Kim minta Bu Bariah menjaga tasnya sebentar karena Mas Kim kebelet boker. Setelah itu Bu Bariah ke meja teller untuk menekan pin ATM-nya. Dan di tas Mas Kim Doki ada kamera tersembunyi. Dan dengan demikian Mbak Goyun jadi tahu pin ATM Bu Bariah dan mulai menguras habis saldo rekeningnya. Setelah itu Mas Kim berpamitan dengan Bu Bariah dan Mas Kim memberikan nomor HP-nya agar Bu Bariah kalau kangen bisa telepon Mas Kim. Sumpah geli banget aku lihat ini. Lalu mereka pun berpisah dan Mas Kim pura-pura sedih saat meninggalkan Bu Bariah. Dan di kantor Bu Bariah juga kangen dan ngelihat HP ingin telepon Mas Kim Doki karena kepikiran sama Mas Kim. Selanjutnya uang yang diambil dari Bu Bariah kemudian dikembalikan ke semua korban-korban penipuan Bu Bariah. Dan seperti biasa, Jaksa Kang Hana datang untuk menggerebek kantor Bu Bariah tapi tidak mendapati bosnya. Semakin curiga saja Mbak Kang Hana ini sama Mas Kim Doki dan timnya. Kemudian Mbak Kang mengikuti Mas Kim yang akan pulang menuju rumah Mr. Jang untuk mengembalikan mobil taksinya. Dan episode berikutnya akan makin seru karena Mbak Kang akan melakukan sesuatu. Begitu juga Pak Joni yang saat ini sudah mulai curiga sama Mr. Jang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita tunggu episode selanjutnya.